Jadi Kak, kalau kita setback ke belakang, ada banyak perdebatan terkait masalah Gibran ini. Ya. Mulai dari pencalonannya, Oke. karena kebijakan aturan usia menjadi pejabat negara itu atau presiden, wakil presiden, usianya bisa diturunin. Ya, yang MK itu waktu itu. Ya, waktu itu pamannya ya, ketua MK. Nah, pamannya ini kebijakan itu sudah mengundang pro kontra. Kemudian dia menjadi calon presiden, kemudian dalam pemilihan. Dalam pemilihan juga setelah itu muncul lagi soal ijazah, ingat nggak? Yeah. Dulu kita pernah di bank juga soal ijazahnya ya, Kon ya. Ijazah dia asli apa enggak? Waktu itu kita di bank juga. Nah, kenapa ini menjadi sorotan publik gitu ya? Nah, kita tahu beliau bapaknya ini adalah mantan presiden. Mantan presiden juga, dan banyak dulu Jokowi sebagai presiden pernah menyatakan tidak setuju dinasti politik gitu ya. Diserang lagi kan sama netizen gitu kan. Nah, wajar kemudian ketika dia terpilih sekarang memimpin, dia akan mendapat banyak sorotan gitu. Salah satunya dibuatkan informasi bohong ini. Tapi kalau misalnya dari engagement ataupun dari reaksi orang-orang di situ, percaya dengan mendukung ataupun percaya dengan pemberitaan informasi itu atau gimana sih Bang? Dari komen-komennya mungkin ada yang percaya, ada yang enggak. Jadi misalkan ada yang beberapa yang bilang ini hanya konten biar ramai komentar dan view gitu. Itu yang mungkin cerdas. Tapi jangan komentar juga, dapat duit yang yang punya akun ini. Nah, ada juga kalau berita ini benar, pastikan mayoritas rakyat Indonesia pasti setuju. Kalau ini benar katanya. Udah main klaim aja dia. Kemudian amin, semoga nyata dan disegerakan soal Mas Gibran sudah buka kolam pancing bla 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 bla. Dan ada yang percaya, intinya ada yang percaya, ada yang meragukan. Jadi pasti terbelah seperti itu komentar. Jadi terbelah seperti itu ya. Itu tadi di share tanggal 10 ya? 10 Mei 2 hari. Atau 2 hari lalu ya? Ya, dalam 2 hari dia dapat 949 komentar, 988 reaction, 176 share. Dan semuanya itu nggak tahu nih dolar dapat berapa dolar ini si Bapak Mursid ini. Terus dengan konten ini bisa dikatakan sebagai hoax kah? Hoax. Kita nyatakan sebagai hoax. Oke, berarti Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri ke DPR RI, kita nyatakan hoax ya? Ya. Ya, teman-teman, itulah tadi mengenai fakta bagaimana konten mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran. Ya, walaupun ya beberapa bulan yang lalu ada inisiasi dari Forum Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran, dan bahkan surat mereka sampai ke DPR, teman-teman. Maka sampai di DPR itu ya kabarnya tidak ada kelanjutannya lagi. Artinya bahwa pemajulan Wakil Presiden masih belum dilanjutkan. Dan tentu ya ini adalah satu pemberitahuan bagi masyarakat bagaimana fakta yang sebenarnya mengenai pemajulan dan juga pengunduran diri dari Wakil Presiden Gibran. Nah, sekarang kita melihat ya beralih mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ya yang terus bergulir ini, teman-teman. Dan kita masih belum tahu kapan ini selesai, dan kita mengharapkan segera selesai supaya tidak terus-menerus terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Artinya kalau kasus ini sudah selesai, maka apa yang terjadi ya masyarakat yang berpecah tadi dengan hasil pengadilan maka akan bersatu kembali. Ya, kenapa ini berpecah? Karena ada juga yang ada di kubu Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, dan ada juga di kubu Rosyuro yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini perlu dipertanyakan dan perlu dibuktikan. Nah, sehingga debat argumen-argumen di masyarakat itu selalu ada. Bahkan ya di kalangan elit politik pun ya ada perdebatan bahkan di stasiun televisi pun. Kalau kita melihat dari awal di Rakyat Bersuara selalu ada perdebatan mengenai ijazah Pak Jokowi, dan yang dibahas itu saja ijazah asli atau tidak, asli atau tidak, tidak asli atau tidak, dan lain sebagainya. Oke, di sini dikatakan kubu Jokowi desak Roy Suryo CS segera disidang. Kasus ijazah diminta tak berlarut-larut. Nah, teman-teman, dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini ya tentu kita sudah mengetahui siapa saja yang sudah jadi tersangka. Ya, tapi ada juga yang menjadi mantan tersangka, teman-teman, seperti Rismon Hasihulon Sianipar,
masih ada 2 lagi yang sebelum respon itu. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan surat SP3 dari kepolisian. Nah, kenapa mereka mendapatkan itu? Karena mereka sudah meminta maaf kepada Pak Jokowi. Setelah itu mereka mengajukan restoratif justice. Artinya mereka menempuh jalur restoratif justice ya ketika mereka sudah ditetapkan tersangka, dan ketika mereka menempuh jalur restoratif justice itu, maka disitulah mereka tidak lagi dikatakan sebagai tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Wakil Ketua Peradi Bersatu Lekhumanan mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk meneliti hingga melakukan tahap P21 atau berkas lengkap terhadap berkas perkara tersangka Roy Suryo CS di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Nah, P21 ini juga yang selalu dinanti-nantikan teman-teman, karena pihak dari Polda Metro Jaya sudah menyampaikan ya berkas ke kejaksaan untuk nantinya ya disidangkan, tetapi kejaksaan ya setelah memeriksa berkas-berkas itu maka ada hal yang masih kurang sehingga mereka mengembalikan lagi ke Polda Metro Jaya berkas itu. Nah, seharusnya Polda Metro Jaya ya setelah melengkapi berkas itu langsung melimpahkan lagi ke kejaksaan ya supaya masuk dalam persidangan, tetapi ya sampai sekarang kabarnya ya kita tidak tahu apakah sudah, tapi kabarnya ya Polda Metro Jaya masih belum mengembalikan kembali ya berkas tersebut, dan itu yang sering dikatakan oleh Roy Suryo dan juga Dr. Tifa bahwa kasus ya ijazah Pak Jokowi ini dihentikan di Polda Metro Jaya ya karena ya berkas ini, alasan mereka karena berkas itu pengembalian itu sudah lewat waktunya. Nah, kita tidak tahu kenapa bisa lama, dan tentu ini yang ditunggu-tunggu adalah tahap P21 ini. Kemudian berkas perkara RT Roy Suryo dan T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa sudah dilimpah oleh yang namanya Polda Metro Jaya, dikirim kepada Kejati DKI Jakarta. Jadi Pak Kajari, saya minta segera dipelajari berkas perkara. Kemudian apabila memang sudah lengkap, nyatakan lengkap, kata Lekhumanan di Polda Metro Jaya Selasa 12 Mei 2026. Nah, ternyata ini sudah dilimpahkan teman-teman. Ya, sudah dikembalikan lagi. Oke, langkah itu diminta agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi itu tak berlarut-larut. Ya, memang itu juga harapan kita bahwa ya kasus ini jangan berlarut-larut lagi. Jangan sampai di tahun 2029, karena kalau sudah masuk di tahun 2029 bukan lagi keaslian dan apakah asli atau palsu ya ijazah Pak Jokowi yang dicari, ya substansinya pasti akan melenceng jauh. Kenapa? Karena ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam kepentingan politik, ya, sehingga ini juga menjadi satu perhatian bagi Pak Jokowi supaya ya sebelum tahun 2029 ya, bahkan kita mengharapkan tahun 2026 ini kasus ini segera selesai supaya tidak ada oknum-oknum tertentu ya yang memanfaatkan mengenai asli atau tidaknya ijazah dari Pak Jokowi. Kemudian kita bukan butuh yang namanya bolak-balik berkas perkara atau perkara dimainkan, ujar dia. Teman-teman, sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Para tersangka terbagi dalam 2 klaster. Ya, memang awalnya teman-teman ada 8 ya, dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama itu ada 5 orang dan klaster kedua ada 3 orang. Nah, setelah itu maka karena ada 3 orang yang telah menempuh jalur restoratif justice, maka ya para tersangka ini tinggal 5 orang lagi. Ya, klaster pertama tinggal 2 orang ya, karena ya 2 orang, maka klaster kedua ya tinggal 2 orang. Nah, sehingga ini nantinya yang akan mengikuti persidangan dalam pembuktian ijazah Pak Jokowi. Nah, silakan memberikan komentar Anda teman-teman, harapan apa yang Anda sampaikan ya dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini.